Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu perbandingan algoritma klasifikasi random forest dan SGBoost pada kasus prediksi hujan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri, Gates Hamani Mursyanto dengan NIM 1810511041. Kemudian ada Ismail Muhammad Fali dengan NIM 1810511040. Kemudian ada Muhammad Irfan dengan NIM 1810511034. Lalu di bab pertama ini akan membahas topik yang kami angkat. Topik yang kami angkat itu adalah membandingkan algoritma klasifikasi random forest dan SGBoost serta implementasi teknik resampling, yakni smooth, pada kasus prediksi hujan. Terdapat 4 hasil klasifikasi, yaitu random forest dan SGBoost tanpa dan dengan menggunakan resampling. Kemudian latar belakang kami, karena cuaca merupakan gambaran dari suatu fenomena alam yang tidak dapat diprediksi seperti hujan dengan intensitas pada saat musim kemarau, udara panas pada saat musim hujan, badai, dan masih banyak yang lainnya. Lalu cuaca juga merupakan suatu kombinasi dari beberapa komponen, yaitu tekanan suhu, kecepatan angin, arah mata angin, tekanan udara, kelembapan udara, dan masih banyak yang lainnya. Serta besarnya pengaruh iklim pada kehidupan sehari-hari yang mendorong pengembangan sistem cuaca untuk menentukan kondisi cuaca pada hari-hari berikutnya. Penentuan cuaca adalah proses penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menentukan keadaan atmosfer di bumi. Dengan adanya pengaruh iklim yang begitu besar pada kehidupan sehari-hari, kami membuat sebuah sistem yang akan memprediksi turunnya hujan dengan menggunakan faktor-faktor pembentuknya. Lalu, untuk data yang kami gunakan sendiri itu bersumber dari website Kaggle, yakni Data Rain in Australia. Lalu, untuk studi literatur jurnal pertama kami, nama jurnalnya Accounting Information System. Lalu, judul jurnalnya Perbandingan Algoritma Klasifikasi untuk Prediksi Cuaca. Lalu, penelitinya adalah Amril Mutois Regar, Sultan Faisal, Yana Cahyana, dan Bayu Priyatna pada tahun 2020. Permasalahan yang mereka angkat, aktivitas manusia dipengaruhi oleh kondisi cuaca seperti bidang transformasi, pertanian, dan masih banyak yang lainnya. Karena itu diperlukan penentuan cuaca berdasarkan informasi yang ada sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan 3 jenis metode klasifikasi pada kasus prediksi cuaca. Teori yang digunakan naive Bayes, decision tree, dan random forest. Berikut merupakan outputnya. Akurasi NB 77,22%, DT 79,46%, RF 82,38%. Lalu untuk studi literatur jurnal kedua kami, nama jurnalnya merupakan Journal of Software Engineering, Information and Communication Technology. Judul jurnalnya Implementasi Metode SGBoost dan Feature Importance untuk Klasifikasi pada Kebakaran Hutan dan Lahan. Penelitinya Ishwanul Muslim Karo pada tahun 2020 dengan permasalahan kebakaran hutan atau lahan di Indonesia menjadi masalah krisis lingkungan tahunan. Salah satunya tindakan dalam pencegahan dan meminimalisasikan risiko kebakaran hutan dengan cara mengklasifikasi jenis titik panas di lahan sehingga didapat skala prioritas dalam pemadaman titik api. Tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan tipe titik api berdasarkan variabel lokasi dan data satelit di area Sumatera. Teori yang digunakan SGBoost dan Feature Importance. Untuk outputnya, akurasi sebesar 89,52%, SS 91,32%, SPS 93,16%, dan MCC 92,75%. Lalu, pada bab 2 ini akan membahas metodologi pada penelitian kami. Ini merupakan gambaran dari metodologi yang kami gunakan, dimulai dari input dataset, kemudian exploratory data, kemudian pre-processing data, kemudian
pengklasifikasian data dengan teknik resampling atau tanpa resampling. Kemudian akan memunculkan hasil evaluasi dari teknik resampling dan tanpa resampling. Kemudian akan muncul hasil evaluasinya. Lalu pada data Weather AUS, data prediksi hujan yang berasal dari Kaggle.com dengan 23 fitur dan sebanyak 145.460 data ini digunakan untuk kasus prediksi hujan hari berikutnya dengan melatih model klasifikasi pada variabel target Rain Tomorrow. Kumpulan data ini berisi sekitar 10 tahun pengamatan cuaca harian dari banyak lokasi di seluruh Australia. Rain Tomorrow adalah variabel target untuk diprediksi yang akan bernilai yes atau no. Kemudian untuk exploratory data analysis menggunakan visualisasi dengan pendekatan grafik dan diagram untuk melihat hubungan antara atribut pada data, dilakukan visualisasi missing value, outlier, kolerasi setiap fitur terhadap variabel target, dan distribusi variabel target. Tahapan ini dilakukan untuk memahami lebih lanjut mengenai data yang digunakan. Kemudian pada pre-processing data ini, yang pertama-tama mengisi nilai 0, kemudian encoding filter, yang ketiga menghapus filter, yang keempat standarisasi data, yang terakhir hapus outlier. Lalu melakukan modeling. Yang pertama, random forest. Random forest merupakan algoritma dengan performance yang baik digunakan untuk melakukan klasifikasi data dalam jumlah besar. Lalu, dalam random forest akan melakukan suatu penggabungan data dengan decision tree dan juga untuk melakukan proses seleksi. Lalu kemudian klasifikasi SGBOS. SGBOS dimulai dari menentukan nilai dari parameter-parameter yang digunakan pada SGBOS dalam penentuan model dengan parameter terbaik yang akan dilakukan pada tuning parameter agar mendapatkan nilai dari masing-masing parameter yang digunakan sehingga bisa menampilkan nilai akurasi yang terbaik. Yang terakhir, evaluasi. Di evaluasi ini, yang pertama-tama ada confusion metric. Confusion matrix ini digunakan untuk mengukuran kinerja model klasifikasi yang kami gunakan dengan 4 representasi berbeda dari nilai prediksi dan nilai aktual. 4 representasi tersebut yakni true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Kemudian ada ROC curve atau yang biasa disebut Receiver Operating Characteristic Curve atau kurva ROC, yang akan mempresentasikan atau melakukan visualisasi dalam bentuk kurva berdasarkan perhitungan true positive rate dan false positive rate untuk memvisualisasikan kinerja suatu model klasifikasi. Lalu kemudian melakukan resampling dengan menggunakan smooth. Lalu pembagian data dengan membagi 80% data train dan 20% data test. Lalu melakukan modeling. Yang pertama, random forest. Random forest merupakan algoritma dengan performance yang baik digunakan untuk melakukan klasifikasi data dalam jumlah besar. Lalu, dalam random forest akan melakukan suatu penggabungan data dengan decision tree dan juga untuk melakukan proses seleksi. Lalu kemudian klasifikasi SGBOS. SGBOS dimulai dari menentukan nilai dari parameter-parameter yang digunakan pada SGBOS dalam penentuan model dengan parameter terbaik yang akan dilakukan pada tuning parameter agar mendapatkan nilai dari masing-masing parameter yang digunakan sehingga bisa menampilkan nilai akurasi yang terbaik. Yang terakhir, evaluasi. Di evaluasi ini, yang pertama-tama ada confusion metric. Confusion matrix ini digunakan untuk mengukuran kinerja model klasifikasi yang kami gunakan dengan 4 representasi berbeda dari nilai prediksi dan nilai aktual. Representasi tersebut yakni true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Kemudian ada ROC curve atau kurva ROC yang akan mempresentasikan atau melakukan visualisasi dalam bentuk kurva berdasarkan perhitungan true positive rate dan false positive rate untuk memvisualisasikan kinerja suatu model klasifikasi. Selanjutnya adalah bab 3, yakni hasil dan pembahasan. Nah, berikut adalah hasil dari visualisasi missing value di setiap variabel menggunakan heat map.
Ini adalah visualisasi outlier dari setiap variabel. Lihat contohnya yakni variabel evaporation dan rainfall memiliki banyak titik-titik hitam di atas yang merupakan outlier. Ini visualisasi korelasi dari setiap fitur terhadap variabel target yakni rain tomorrow. Ini adalah visualisasi dari distribusi variabel target atau variabel rain tomorrow. Di sini variabel rain tomorrow dengan nilai 1 atau yes sebesar 11% dan sisanya no atau 0 sebesar 89%. Masuk ke tahapan preprocessing data. Yang pertama yakni mengisi nilai null atau missing value. Ini menggunakan mode atau modus. Terlihat di sebelah kanan, contohnya adalah variabel evaporation, memiliki missing value hingga 62.000. Mengisi nilai nol ini dikarenakan data warehouse tidak sepenuhnya bersih dan memiliki banyak noise. Preprocessing data yang kedua yakni encoding feature. Ini dilakukan terhadap variabel yang memiliki tipe data objek seperti wind gust deer, wind deer 9 AM, wind deer 3 PM, rain today, dan rain tomorrow. Di sebelah kanan terlihat setelah di encoding, variabel-variabel tersebut berubah tipe datanya menjadi INT64. Processing data yang ketiga yakni menghapus fitur. Fitur yang dihapus di sini adalah fitur tanggal dan location karena tidak digunakan pada saat klasifikasi. Yang keempat yakni standarisasi data. Standarisasinya menggunakan fungsi standard scaler untuk mengubah data sedemikian rupa sehingga distribusinya akan memiliki nilai rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Lalu sini menggunakan fungsi yang dibuat yakni drop outliers akan menghapus data dengan persentil lebih dari 75 dan kurang dari 25. Hasil akhirnya data berkurang menjadi 7.839 data. Selanjutnya adalah tahapan resampling. Sampling di sini kami menggunakan smooth yang kemudian dilakukan data split dan modeling, namun berbeda dengan data dari hasil preproses. Hal ini dilakukan untuk perbandingan pada evaluasi. Jadi nanti pada tahapan evaluasi yang dibandingkan adalah 4, yakni random forest tanpa resampling, SGBOS tanpa resampling, random forest dengan resampling, SGBOS dengan resampling. Berikutnya ini tahapan pembagian data. Untuk yang di atas yakni data yang tanpa resampling. Setelah di split menghasilkan data trend sebesar 6.271, data tes sebesar 1.568. Yang di bawah yakni yang dengan resampling menghasilkan data trend 11.168 dan data tes 2.792. Selanjutnya masuk ke tahapan klasifikasi yang tanpa resampling. Sini yang pertama yakni random forest. Pertama kami mencari N estimator dengan akurasi tertinggi dahulu, dari mulai 10 hingga 250 dengan kelipatan 10, dan ditemukan random forest dengan N estimator 150 memiliki akurasi yang tertinggi. Maka kami gunakan N estimator tersebut pada model klasifikasi random forest-nya. Selanjutnya ada klasifikasi XGBoost tanpa resampling. Yang pertama yaitu
Kita cari estimator terbaik dari range 100 hingga 350. Selanjutnya akan dibuatkan grafik akurasi dari range tersebut. Lalu didapatkan estimator terbaik yaitu 230 yang akan dimasukkan ke dalam model klasifikasi. Selanjutnya ada klasifikasi random forest dengan menggunakan resampling smoothed. Caranya sama dengan yang tadi. Kita cari estimator terbaik dari range 10 hingga 250. Lalu kita sajikan dalam bentuk grafik akurasi. Setelah didapatkan akurasi tertinggi, kita masukkan estimator tersebut ke dalam model klasifikasi. Selanjutnya ada klasifikasi XGBoost dengan menggunakan resampling smoothed. Pertama kita cari estimator terbaik dari range 100 hingga 350. Setelah itu disajikan dalam bentuk grafik akurasi. Setelah didapat akurasi tertinggi, kita masukkan estimator tersebut ke dalam model klasifikasi. Selanjutnya ada model evaluasi random forest tanpa resampling yang mendapatkan nilai akurasi sebesar 89,54%. Model evaluasi yang disajikan itu dalam dua bentuk, yaitu confusion matrix dan ROC curve berdasarkan logistic regression dan random chance dengan sumbu Y berdasarkan true positive rate dan sumbu X berdasarkan false positive rate. Selanjutnya ada XGBoost tanpa resampling yang mendapatkan nilai akurasi sebesar 88,96%. Model evaluasi confusion matrix seperti berikut dan ROC curve-nya juga sebagai berikut. Selanjutnya, model evaluasi random forest dengan menggunakan resampling smoothed yang mendapatkan nilai akurasi sebesar 95,59%. Model evaluasi confusion matrix random forest dengan resampling smoothed sebagai berikut dan evaluasi ROC curve sebagai berikut. Selanjutnya ada evaluasi XGBoost dengan menggunakan resampling yang mendapatkan nilai akurasi sebesar 94,34%. Model evaluasi confusion matrix sebagai berikut dan model evaluasi ROC curve juga sebagai berikut. Selanjutnya ada perbandingan metode klasifikasi. Berdasarkan dua metode klasifikasi dan dua cara resampling, kita mendapatkan nilai akurasi tertinggi yang diperoleh pada klasifikasi random forest dengan menggunakan resampling sebesar 95,59%. Dengan menggunakan resampling smoothed juga meningkatkan recall. Dan semulanya di bawah 15% menjadi 90% ke atas yang bisa dilihat dari tabel di bawah ini. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa akurasi tertinggi diperoleh oleh klasifikasi random forest dengan menggunakan resampling, yaitu sebesar 95,59%. Adapun klasifikasi tanpa resampling juga didapatkan oleh klasifikasi random forest, yaitu sebesar 89,54%. Pada penelitian ini membuktikan bahwa resampling menggunakan smoothed dapat meningkatkan akurasi, tetapi juga meningkatkan recall pada klasifikasi tersebut. Jika dibandingkan dengan hasil akurasi klasifikasi tanpa resampling, akurasi random forest meningkat sebesar 6,05%, sedangkan XGBoost meningkat sebesar 5,38%. Saran dari penelitian ini yaitu perlu tinjauan lebih lanjut mengenai metode klasifikasi lain. Masih terdapat error sebesar 4,41%. Metode lain berpotensi memiliki hasil akurasi yang lebih baik, bahkan jika tidak menggunakan resampling.
Adapun tinjauan lebih lanjut mengenai metode pra-processing lain yang meningkatkan akurasi. Sekian dan terima kasih.